Bunda, berapa lama sih pemulihan ya? Berapa lama konsumsi obat sampai benar-benar sembuh? Dan di sini juga aku bakal bahas terkait batuk kering ya. Itu dari lambung nggak sih, Bun? Nah, di sini juga wajib kalian nonton videonya karena aku bakal spill pola makan, jadwal makan dari jam tidur sampai mau tidur malam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Aku belum bisa live lagi teman-teman, dan belum bisa buat video masak ya, karena jadwal aku untuk bulan Juli ini sangat-sangat padat ya. Kalian juga jangan lupa terapkan 3P-nya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa olahraga ringan secara rutin ya. Hari ini aku juga habis olahraga, dan untuk pola makan aku saat ini masih dikontrol ya. Ini aku bakal bahas pola makan dan juga terkait batuk karena sensasi GERD, sensasi asam lambung ya. Ini ada salah satu teman kita yang udah bertanya. Jadi menurut aku sensasi asam lambung itu adalah 1001 sensasi. Jadi kita harus tahu itu ya, dan jangan sering ngeluh. Karena kalau misalnya makin ngeluh itu akan makin banyak sensasinya. Karena ada yang udah sembuh, kambuh lagi ya. Jadi sembuh itu bukan berarti kita udah bebas makan apa aja. Dan aku juga di sini bakal bahas terkait berapa lama sih konsumsi obat-obatan sampai sembuh, berapa lama sih kita pemulihan sampai sembuh ya. Jadi kalian wajib banget nonton videonya sampai selesai ya. Yang baru bergabung, selamat datang, selamat datang di channel aku ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share agar aku makin semangat buat videonya dan makin banyak yang tahu channel ini ya. Jadi aku itu selalu share seputar asam lambung, review produk sesuai dengan pengalaman aku ya. Oke, langsung aja ya. Di sini aku udah siapin handphone lagi nih. Atas nama, aku bahas dulu ini. Atas nama Serliman. Bunda, tanya dong please jawab. Saat ini saya batuk sampai muntah, kena tenggorokan. Gatal banget, apakah penyebabnya dari lambung? Nah teman-teman, batuk ini bisa dialami oleh siapa saja ya. Meskipun dia tidak kena asam lambung, meskipun dia tidak kena GERD, bisa batuk ya. Anak kecil aja bisa batuk, orang dewasa, orang tua bisa batuk. Apakah batuk itu hanya oleh pejuang asam lambung? Enggak, menurut aku. Jadi teman-teman, kecuali nih misalnya kalian udah ada riwayat mah asam lambung baru, oh ya ini pasti dari lambung. Jadi jangan dikit-dikit dikaitkan dengan asam lambung, nanti kalian makin parno. Ya itu saran aku. Jadi untuk pejuang asam lambung itu memang ada batuk juga. Tapi kalian harus tahu nih, aku sebelumnya ada riwayat nggak sih? Aku sebelumnya kena mah nggak sih? Kalau misalnya nggak ada, udah positive thinking aja. Oh ya mungkin aku ini banyak debu di jalan, atau mungkin oh ya karena aku nggak pakai masker nih, atau mungkin aku kebanyakan makan gorengan, atau mungkin aku mau radang nih jadi aku batuk. Jadi semua batuk itu bukan saja dari asam lambung, bisa dari penyakit yang lain mungkin ya, karena udara dingin itu juga bisa jadi. Tapi apakah batuk ini dialami juga oleh pejuang asam lambung? Iya, bisa. Aku pun pernah ngalamin, dan batuknya pejuang asam lambung ini menurut aku batuk kering dan sering dialami di malam hari ya. Aku tuh kadang siang-siang itu nggak ada batuk sama sekali ya, happy aja, enjoy aja, menjalankan aktivitas, nggak ada masalah. Tapi kenapa pada saat malam hari kok tiba-tiba kayak batuk, tenggorokan yang nggak enak, dan juga kayak gatal gitu? Ternyata kata dokter itu bisa dari asam lambung kita yang naik ya, naik esofagus, karena kita udah nggak minum, nggak makan malam hari. Jadi asam lambung naik itu bisa mengikis ya, atau naik ke tenggorokan itu kayak biasanya membuat kita kayak batuk, kayak lendirnya banyak, ataupun mungkin batuk kering. Itu bisa dari asam lambung. Cara mengatasinya gimana kalau batuk dari asam lambung? Nah, jadi kurangi gorengan pada saat siang ya, pagi hari. Perhatikan makanannya, menunya. Hindari kayak goreng-gorengan, minum-minuman es. Dihindari dulu kayak kopi, kafein, soda. Itu dihindari, karena kalau misalnya pada saat naik asam lambungnya itu nanti naik ke tenggorokan, itu nggak enak, bisa membuat kita kering, kayak gatal gitu ya, karena asamnya itu udah nempel ke sini, membuat kita batuk ya. Jadi caranya hindari makanan pemicu, hindari goreng-gorengan. Kemudian kalau misalnya mau keluar ya, mau keluar rumah, pakailah kayak masker. Kemudian saran aku pada saat mandinya itu paling sore atau paling malam ya, di jam 4. Aku biasanya jam 4 paling sore mandinya. Dan cara aku ya agar di sini nggak gatel, aku tuh tetesin minyak kayu putih ke dalam bak mandi aku, tapi kasih air panas dulu, kayak air hangat gitu ya.
kalau udah ada hirup uapnya gitu. Jadi kayak menguap diri sendiri gitu loh. Itu lega di tenggorokan ya. Kemudian selepas mandi ya, pakai baju yang longgar, kemudian setelah itu balurin seluruh badan dengan minyak aromaterapi atau minyak kayu putih. Kemudian setelah itu konsumsi yang hangat-hangat ya, kayak air hangat ya, ataupun jahe. Jahenya bisa digeprek, bisa diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas. Setelah itu tambahkan madu, ya dikasih air hangat, tunggu dingin atau som-som kukus. Setelah itu konsumsi. Tapi biasanya ini aku konsumsinya setelah makan, jadi jangan dalam keadaan perut kosong ya. Karena jahe ini kan kayak panas gitu ya, atau pedas. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong. Ya. Jadi untuk batuk seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada lambung bu, cuman batuk doang, itu mah bisa dari penyakit lain. Saran aku bisa konsultasikan ke dokter ya. Untuk terkait batuk, siapapun yang ngalamin, terapkan itu. Sering kumur-kumur air garam juga, pakai air hangat. Itu juga bisa membantu karena biasanya kayak banyak lendir ataupun kering di sini, itu bisa terbantu dengan itu ya. Jangan minum yang es, hindari dulu ya. Kalau mau minum infus water kurma, pakai air panas dulu ya. Masukkan kurma 7 biji ke dalam gelas atau botol, kemudian kasih air panas, tunggu 30 menit, setelah itu dikonsumsi, tunggu som-som kuku. Itu juga bagus ya. Nah kemudian masih pertanyaan orang yang sama ya, atas nama Serliman. Bun, kalau punya asam lambung, emang berapa jam sekali untuk makan? Maksudnya telat makan dengan jarak setelah makan itu berapa jam, Bun? Nah, teman-teman, jadi pejuang asam lambung ini aku selalu menjelaskan ya, untuk menjaga pola makan, menjaga pola pikir, pola hidup sehat, olahraga. Nah, dan yang paling penting itu juga adalah dari pola makan. Bagaimana sih kita menerapkan pola makan yang tepat kalau misalnya kita lagi kambuh nih, atau lagi asam lambungnya lagi naik, atau yang baru kena asam lambung nih, Bunda bingung nih, gimana ya cara mengatur jadwalnya. Nah, jadi pertama itu kalian harus perhatikan juga menu-menunya ya. Jadi menunya ini hindari kayak gorengan, yang pedas, yang berlemak. Kemudian menu-menunya juga kayak sayurannya diperhatikan ya. Hindari kol, sawi putih ya, toge itu dihindari. Kemudian selain itu juga hindari kayak sayur-sayuran yang bergetah gitu ya. Jadi hindari dulu. Kemudian untuk makannya itu diatur aja, boleh 2 jam sekali, boleh 3 jam sekali. Jadi senyamannya kalian. Kalau aku nih pada saat itu 2 jam sekali. Kalau makan nasinya boleh 3 jam sekali, tapi diselingi dengan snack atau cemilan-cemilan sehat. Cemilan sehat ini aku pada saat itu sering bikin sendiri ya. Jadi aku tuh jarang jajan. Kalaupun jajan, hanya biskuit-biskuit yang aman ya, seperti biskuit Regal, gandum. Kemudian selain itu juga biskuit bayi kayak biskuit Sun itu bagus, dan juga kayak Go Potato. Dan aku tuh seringnya pada saat itu stok oat. Oat itu bagus ya untuk meredakan asam lambung juga. Jadi kalau misalnya kita konsumsi oat itu bisa adem di lambung kita. Jadi menurut aku boleh konsumsi. Nah, jam berapa saja sih Bun kalau misalnya kita habis makan nih? Kira-kira jam berapa lagi kita makan? Kalau aku nih teman-teman, jam makan aku kalau misalnya tergantung sarapan aku yang jelasnya, aku kasih jarak itu 2 jam atau 2 jam setengah, paling lambat 3 jam. Kalau misalnya aku sarapannya nih biasanya dari rumah ya. Dari rumah itu aku udah makan tepung Garut ataupun air tajin. Karena aku tuh bangunnya jam 4 atau setengah 4. Setelah itu kan pada saat bangun aku konsumsi air putih, lanjut sholat, tadarusan, setelah itu mandi. Setelah mandi itu aku udah rebus air tajin nih. Habis itu konsumsi air tajinnya itu menurut aku enakan ya. Coba kalian rutin konsumsi itu bisa membantu banget, tapi nggak instan ya. Butuh waktu juga. Kalau nggak air tajin boleh tepung Garut. Nah kemudian setelah itu kan dandan, habis dandan aku tuh makan berasnya yang tadi bekas airnya itu kan juga udah matang ya. Jadi bisa dimakan kayak bubur aja. Pakai apa Bun? Kadang aku makan buburnya aja, jadi tawar, emang tawar, tapi bagus untuk lambung. Yang tadinya asam dikasih tawar, atau mungkin kalian bisa tambahin kayak madu, ataupun bisa tambahin sayuran aja sih kayak sop. Tapi kalau aku nih lagi nggak ada sayuran, aku makan aja nasinya gitu ya, masih sop-sopukan, enak kayak bubur gitu ya. Nah jadi itu aku sekitar 6:30 sarapan itunya. Setelah itu aku berangkat kerja, aku nyampe di kantor, siapin meja kerja dan lain sebagainya. Kadang jam 7:30 aku tuh udah mulai sarapan lagi. Sarapan aku apa? Kalau nggak nasi, oat.
ya. Tapi untuk saat ini ya, aku tuh udah sarapan nasi ya. Kadang nasi kuning, kadang nasi uduk, kadang bubur ayam, apa aja. Tapi pada saat berjuang, aku tuh makan nasi, kadang bawa dari rumah. Boleh pakai ikan, boleh pakai ayam. Tapi kalau misalnya bawa bubur, boleh bubur ya. Bubur di abang-abang boleh. Tapi jangan pakai santan kuahnya. Kemudian jangan pakai kerupuk, jangan pakai kacang. Aku tuh kadang biasanya hanya minta ayamnya aja. Ayamnya ya bang ya, pakai kecap. Kayak gitu aja biasanya. Nah setelah makan udah jam 8, lanjut kerja nih. Biasanya jam setengah 10 aku udah mulai ngemil nih. Ngemilnya apa? Boleh biskuit ya. Biskuit kadang aku tuh makan pisang rebus ya. Pisang rebus, pisang kepuk aku rebus. Kadang itu. Nah, tapi kalau misalnya pengen makan nasi, boleh makan nasi sesuap 2 suap ataupun mungkin oat ya. Kadang oat aku seduh kemudian aku campurin dengan ikan kah ataupun bisa sayur-sayuran ataupun buah kayak buah pepaya, melon itu boleh. Nah di jam 10 aku mulai minum susu ini, susu es Ergo Milko ya. Tapi kalau misalnya nggak mau minum susu, boleh diganti energen juga boleh. Itu nggak ada masalah, kalau aku ya cocok. Nah setelah minum energen ataupun susu sudah setengah 11 nih, aku lanjut kerja lagi. Dan di antara jam kerja itu aku nggak selalu duduk, kadang keliling. Jadi kayak agar nggak bosan, agar nggak pusing juga. Dan biasanya kan pinggang kita sakit kayak pegel gitu, jadi aku kadang keliling ke meja teman aku, ke toilet, perbaiki kerudung, ngambil minum dan lain sebagainya. Jadi ciptakan suasana yang nyaman pada diri kalian. Kalau aku sih kayak gitu ya di tempat kerja. Nah kemudian udah jam 11 ya, kadang aku ngambil biskuit 1-2 keping. Kemarin ada yang nanya, Bunda konsumsi biskuit Go Potato berapa bungkus per hari? Enggak sampai 1 bungkus. Kecuali misalnya beli yang kecil itu yang di warung yang gope per 1000 ya, itu bisa sampai habis karena isinya cuma 5-6 keping. Tapi kalau misalnya aku beli yang gede, aku tuh hanya makan kayak 3-5 keping aja. Kemudian setelah itu kan aku masih kerja, tiba-tiba udah azan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur aku lanjut makan lagi, makan siang ya. Menunya boleh nasi, pakai ayam, pakai ikan apa aja boleh, yang penting perhatikan cara mengolahnya ya. Setelah makan jam 1 aku senderan, kadang sambil selonjoran sambil merem gitu ya. Lanjut kerja lagi. Kemudian jam 2 kadang aku makan buah melon boleh, buah pepaya boleh, semangka apa aja boleh ya. Kemudian jam 3:30 itu aku udah pulang. Sebelum pulang nih aku kadang sholat dulu, kemudian makan apa kek 1-2 suap agar nggak masuk angin di jalan. Kalau aku lagi olahraga bisa olahraga dulu kan di kantor ya. Habis itu pulang ke rumah, nyampe rumah biasanya udah jam 4 lewat atau jam 4. Istirahat sejenak sambil minum ya, minumnya wajib banget banyak. Kemudian setelah itu aku mandi pakai air hangat boleh, pakai air biasa boleh, tapi aku tuh dulu seringnya air hangat aku campurin minyak kayu putih agar enakan di badan. Setelah mandi pakai baju yang longgar-longgar, kemudian balurin seluruh badan juga minyak kayu putih. Setelah mandi aku kadang nonton sambil selonjoran, sambil minum air putih, kadang sambil ngemil puding ataupun ngemil cemilan-cemilan aku buat sendiri ya, kayak kue terbuat dari oat ya, ataupun apa aja yang ada di rumah. Kemudian setelah itu jam 5:30 kalau lagi pengen makan nasi ya makan, kalau enggak biasanya aku habis maghrib makan. Setelah makan boleh konsumsi jahe, boleh konsumsi minuman yang hangat-hangat. Jam 8 setelah makan, setelah isya aku konsumsi Yakult. Setelah itu kumur-kumur air garamnya agar nggak ada lendir-lendir di sini, dan biasanya kan kayak asam pahit gitu ya. Setelah itu gosok gigi, 8:30 aku udah siap-siap tidur. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi lakukan seperti itu setiap hari. Kalau tengah malam lapar terbangun, boleh seduh oat ya. Aku tuh dulu selalu sedia oat sama kurma di samping tempat tidur aku. Jadi kalau lagi lapar seduh oat ataupun energen itu bagus sih, nggak ada masalah. Jadi untuk jam makannya ini sesuaikan dengan jadwal kalian, senyaman lambung kalian juga. Jadi jangan dipaksakan, aduh udah 2 jam nih tapi belum merasa lapar, aku harus makan. Nah, jangan dipaksakan, 1-2 suap juga nggak apa-apa sih, yang penting jangan kosong. Karena kalau misalnya pejuang gastritis kosong sedikit itu lambungnya langsung masuk angin ya. Dan saran aku kalau kalian mau makan harus dikunyah halus ya. Kemudian tadi juga untuk pemulihan berapa lama ya sampai benar-benar sembuh itu sekitar 3 bulanan, 2-3 bulan ya. Konsumsi obat-obatan juga harus sabar. Jadi berdasarkan
hasil USG aku pada saat itu ya tergantung kondisi kita. Kalau misalnya kategorinya ringan itu cepat pemulihan, tapi kalau misalnya kategorinya udah menengah ke atas butuh kesabaran ya, harus ikhtiar dan harus sabar, nggak boleh ngeluh-ngeluh, karena kalau misalnya makin ngeluh itu makin banyak sensasi. Jadi kalian harus tetap ikhtiar, jaga pola makan, jaga pola pikir, terapkan olahraga, sering-sering meditasi atau yoga agar pikiran kalian tenang dan agar nggak stres. Seperti itu ya. Pola makannya perhatikan, insya Allah cepat sembuh ya. Nggak ada penyakit, nggak ada obatnya. Yang penting kita mau ikhtiar, mau berusaha, mau berdoa, berserah diri sama Allah. Jangan lupa bersyukur. Allah memberikan cobaan karena kita mampu ya. Jadi positif thinking sama Allah, insya Allah pasti diberikan kesembuhan. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini, sudah terjawab semuanya tadi pertanyaan dari teman kita. Semoga nonton video ini juga, dan buat kalian yang masih berjuang, yang masih pemulihan, tetap semangat. Semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!